Gabung. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu cuplikan wawancara atau cuplikan sidang ya maksud saya untuk sidang PK Sudirman hari ini. BAP, AF dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan AF ya dari BAP, kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, DD dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. Karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan AF dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersebut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AF yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi, baik AF, DD, dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario. Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia. Dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Ya, pemirsa, apa yang disampaikan oleh ahli hari ini merupakan hasil diskusi sejumlah dosen dan juga praktisi hukum yang membedah kasus Vina di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Saya ingin tanyakan dulu ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kita sudah dengarkan tadi, tentu ada banyak sekali yang dipaparkan ahli hukum pidana, kemudian juga membedah kembali BAP pada tahun 2017 saat itu di persidangan maupun juga pada tahun 2016 saat kasus itu terjadi. Anda punya pandangan yang sama, serupa, atau apa yang ingin Anda kritisi? Saya melihat ini suatu perkembangan ya. Pada umumnya pendapat ahli itu nggak boleh hakim mengizinkan secara langsung, straight to the point kepada kasus yang real yang terjadi. Sering pertanyaan-pertanyaan dilontarkan melalui contoh-contoh. Saya sendiri lebih setuju dan berpendapat bahwa kenapa kita harus memutar-mutar, membuat misal-misal, contoh-contoh, kenapa tidak langsung kepada kasus? Kan ahli itu adalah memberikan suatu analisa terhadap kasus yang nyata. Kalau menurut saya, itu pendapat dia. Nah, selama ini, pada umumnya, yang saya tahu itu nggak boleh straight to the point. Kalau ini kelihatannya tadi, itu udah straight to the point terhadap Pak Azmi tadi membahas mengenai
putusan-putusan yang ada, membahas tentang fakta-fakta yang ada. Nah, mudah-mudahan ke depannya yang saya menginginkan hal yang seperti itu. Biarlah nanti ahli dari pihak kejaksaan, misalnya kalau di kasus yang real yang lainnya, itu berbeda dengan ahli yang diajukan oleh terdakwa. Tetapi kita langsung mengenai masalah kasus, nggak perlu lagi kita berputar-putar ke contoh. Nah, ini kelihatan dari apa yang disampaikan oleh Pak Azmi, tentu beliau sudah membaca dengan baik, ya, dengan seksama, putusan pada tahun 2017, tentu juga membaca BAP yang itu, sehingga keluarlah pendapat yang demikian tadi. Tentu bukan juga tanpa alasan, ya, beliau tentu harus mempertanggungjawabkan, katakanlah, penelitian tanda kutip terhadap putusan kasus yang sebelumnya. Nah, itulah yang dianalisa, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana yang seharusnya, apa yang terjadi menurut, ini kan menurut Pak Azmi, ya, bisa saja jaksa tentu berbeda pendapat dengan kasus itu. Nah, apa yang beliau ungkapkan itu kan semakin tampak perbedaan dari hal-hal yang diajukan oleh pemohon PK dengan kasus yang terjadi yang telah berkekuatan tetap itu. Antara lain tadi mengenai masalah kendaraan misalnya. Kemudian dipertanyakan apakah memang terjadi perbedaan, kenapa di dalam suatu tempat ada 5 orang dengan ada yang ber8 tadi kok berbeda. Ini makin tampak perbedaan-perbedaan itu yang dilihat oleh ahli-ahli yang diajukan oleh saksi maupun ahli yang diajukan oleh pihak pemohon. Jadi semakin tampak perbedaan-perbedaan dengan kasus yang di tahun 2016 atau 2017 itu. Sehingga kita bagaimanakah nanti hakim PK ini memaknai perbedaan-perbedaan yang terdapat itu. Apakah beliau yakin bahwa telah terjadi perbedaan? Ya, tentu karena ada perbedaan-perbedaan yang diajukan oleh baik melalui novum, mungkin juga pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis yang dahulu itu, ada nggak kekhilafan-kekhilafan di sana? Nah, inilah nanti intinya ujung dari putusan PK ini nanti nih. Apakah hakim yang memeriksa ini tetap berpendirian bahwa sudah benar putus yang lama? Yang pasti permohonan PK itu adalah tentu niatnya adalah mereka berkeyakinan putusan yang sebelumnya yang telah berkekuatan tetap itu adalah keliru. Makanya mereka untuk memperbaiki yang keliru, yang salah itu tadi adalah mengajukan PK. Nah, makanya memang mereka, pemohon ini, menurut saya sudah on the track untuk membedah, memperteli lagi kasus-kasus tahun yang lama itu. Saya melihat mereka ini cukup berhasil menunjukkan perbedaan-perbedaan, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi itu. Tinggal masalahnya apakah memang hakim yang akan datang yang memutus ini sependapat dengan mereka. Oke. Saya ingin tanyakan dulu soal apakah kemungkinan apa yang disampaikan oleh Pak Azmi itu adalah bukan pendapat tapi kemudian menjadi temuan. Tapi itu saya tanyakan di segmen berikutnya karena waktu kita sangat terbatas. Saya ingin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, BAP kemudian kembali dibedah ahli hari ini, kemudian ditemukan banyak kejanggalan, banyak yang tidak sesuai SOP. Sebetulnya ini bukanlah hal yang baru, ini sering sekali kita bicarakan soal hal ini. Tapi bagaimana sebetulnya Anda menilai transparansi dan juga akuntabilitas dalam prosedur penyidikan awal serta bukti-bukti dan juga bukti-bukti yang dipakai pada saat persidangan khususnya untuk kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi makin hari saya mencoba membedah sendiri kasus ini ya. Jadi ke-8 terpidana ini itu mereka katakanlah bukan pelaku karena alat bukti saja tidak didukung dengan scientific crime investigation. Beda kalau mereka pelaku, kemudian ada hal-hal yang kira-kira memberatkan, mereka mengajukan PK. Jadi mereka ini memang bukan pelaku, sehingga kalau mengajukan PK, keadaan baru yang harusnya mulai ditempuh itu adalah keadaan-keadaan yang, ya katakan mereka dikriminalisasi ya. Itu yang
bertentangan dari mulai katakan pasal 16 sampai pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita lihat misalnya laporan polisi dibikin laporan model B oleh Aibtu Rudi tanggal 31. Itu benar-benar melanggar etika profesi. Seharusnya laporan polisi yang digunakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas polisi yang datang ke TKP. Ya kan? Yang kedua, kemudian wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat. Kalau ancamannya di atas 15 tahun atau kalau dia tidak mampu karena ancaman 5 tahun, itu penyidik pemeriksa dari awal menyatakan wajib memberikan bantuan penasihat hukum. Itu juga pelanggaran. Jadi saya rasa kalau novum ini bukti baru keadaan baru diambil dari pasal 16 sampai 286, kira-kira ada berapa? 270 pasal yang dilanggar mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Jadi jangan repot-repot kembali membawa ada saksi. Kalau ini bukan mengungkap pembunuhan itu bagaimana? Kalau pembunuhan bagaimana? Yang keterangan tadi misalnya minum ekstasi dan sebagainya, ya silakan. Tapi sekarang ke-8 terpidana ini memang baru terjadi, mereka dikriminalisasi. Nah, fakta baru, keadaan barunya menurut saya nih, ya pasal 16 hukum acara pidana sampai pasal 286 itu berarti 270 pasal itu semuanya dilanggar. Oke.